Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita memasuki semester 2 ya. Jadi di sini untuk semester 2 ini bab pertama ini adalah teorema Pitagoras. Ini adalah bagian yang pertamanya. Kita akan mulai saja ya. Nah, sebelum itu kita harus tahu dulu nih pengertian teorema Pitagoras itu apa ya. Jadi, teorema Pitagoras ini merupakan sebuah aturan matematika yang bisa dipakai dalam menentukan panjang salah satu sisi dari suatu segitiga siku-siku. Ingat, yang perlu kalian ingat dari teori ini yaitu teorema ini hanya berlaku untuk segitiga siku-siku. Maka dari itu tidak dapat digunakan untuk menentukan sisi dari sebuah sisi segitiga lain yang tidak berbentuk siku-siku. Jadi kalau segitiga siku-siku seperti ini ya. Nih. Nah, salah satu sisinya ini adalah 90 derajat. Nah, seperti ini ya. Oke, jadi ini disebutnya segitiga siku-siku. Oke, kita lanjut lagi. Sekarang sifat segitiga siku-siku. Oke. Yang pertama mempunyai dua sisi yang saling tegak lurus ya, dan memiliki satu sisi miring dan salah satunya sudut ya. Sudutnya yaitu sudut siku-siku. Mempunyai simetri lipat dan simetri putar. Oke. Kalau segitiga siku-siku kan kalian udah tahu ya tadi ya. Ini adalah sisi miringnya ya, sisi miring. Sisi miring. Nah, sedangkan yang ini adalah sisi tegaknya. Sisi tegaknya ini ada dua ya, sisi tegaknya. Sama yang ini juga sisi tegak. Sisi tegak. Nah, seperti ini ya. Oke, dan salah satu sudutnya siku-siku, berarti 90 derajat. Seperti ini. Oke. Mempunyai simetri putar tentu saja ya, segitiga mempunyai simetri lipat dan simetri putar. Kita lanjut lagi. Karakteristik dari suatu segitiga. Yang pertama, apabila kuadrat sisi miringnya itu sama dengan jumlah kuadrat sisi lain, cara bacanya ini ya. Apabila kuadrat sisi miringnya ini sama dengan jumlah kuadrat, berarti jumlah kuadrat. Nah, seperti ini misalkan ya. Maka segitiga tersebut merupakan segitiga siku-siku. Apabila kuadrat sisi miringnya, kita buat lagi sini ya, apabila kuadrat sisi miringnya ini kurang dari jumlah kuadrat dari sisi yang lain, maka segitiga tersebut merupakan segitiga lancip. Makanya ini berbeda ya. Kalau segitiga siku-siku ini pasti akan selalu sama antara C kuadrat ya ditambah sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Yang untuk yang ketiga, apabila kuadrat sisi miring ini lebih besar dari jumlah kuadrat sisi yang lain, berarti C kuadrat ini lebih besar daripada A kuadrat plus B kuadrat, maka ini disebut namanya segitiga tumpul. Oke, kita lanjut lagi ya. Sebuah segitiga siku-siku, kita akan mengidentifikasinya. Nah, ini adalah gambar dari siku-siku pada umumnya ya. Ini jadi siku-siku ini menggunakan simbolnya seperti itu. Kita akan lanjut lagi. Sisi miringnya ya. Sisi miring tersebut berhadapan langsung dengan sudut siku-siku. Maksudnya berhadapan. Nah, ini berhadapan. Berhadapan. Makanya disebutnya sisi miring ini selalu berhadapan dengan siku-siku. Nah, atau biasa lebih dikenal kalau sisi miring ini nama Yunaninya adalah hipotenusa. Hipotenusa ya, hipotenusa. Oke. Kita lanjut lagi. Sisi ala sama sisi tegak. Tetapi biar lebih enaknya kita akan menggunakan disebutnya sisi penyiku. Ini juga sisi penyiku. Nah, kenapa? Misalkan segitiga siku-sikunya itu seperti ini. Ya. Ini kadang-kadang menyebabkan kerancuan. Kalian bingung nih alasnya mana, sisi tegaknya mana. Tetapi kalau kita udah tahu misalkan di sini adalah sisi miringnya atau hipotenusanya, ini kan karena berhadapan ya, hipotenusanya, maka kita nggak usah bingung. Ya udah di sini kita sebutnya sisi penyiku, di sini juga sisi penyiku seperti itu. Ini sisi penyiku 1, ini sisi penyiku 2. Nah, kalau kebalik pun baru ini sebutnya tidak apa-apa. Oke. Kita
kita lanjut lagi. Mengapa kalian butuh untuk memperhatikan dan memahami bentuk sebuah segitiga siku-siku? Karena agar jika kalian menjumpai segitiga siku-sikunya dibalik tadi ya, seperti tadi, atau diganti namanya, kalian tidak akan mengalami kesulitan. Itulah mengapa kalian butuh untuk memahami sekaligus mengidentifikasi suatu segitiga siku-siku. Nah, misalkan dibalik seperti ini. Jadi kita nggak tahu nih, kok alas ada di atas ya, misalkan seperti itu ya. Jadi ini sedikit terbalik. Oke, kita lanjut lagi. Misalkan di sini A-nya, yang ini B-nya, dan yang sisi miringnya adalah C-nya. Oke, kita lanjut lagi. Pada gambar di samping sisi miringnya yaitu sisi miringnya yaitu sisi C ya. Dan sisi alasnya yaitu sisi A serta sisi tegaknya sisi B. Jadi yang penting sisinya ini kita udah tahu nih ya. Kayak sisi miringnya aja, yang paling penting adalah sisi miringnya. Kita udah tahu nih, sisi miring itu selalu berhadapan dengan sudut penyikunya. Oke. Dan untuk yang sisi lainnya, kalian bisa kebalik pun tidak apa-apa ya. Oke, kita lanjut lagi. Untuk teorema Pythagoras. Teorema Pythagoras sendiri seperti yang telah disebutkan tadi ya, merupakan suatu teorema yang menerangkan tentang hubungan antara sisi-sisi yang ada di dalam sebuah segitiga siku-siku. Teorema ini juga pertama kali dikemukakan oleh seorang matematikawan yang berasal dari Yunani, yaitu bernama Pythagoras. Nah, di sini adalah bunyi atau dalil teorema Pythagoras. Pada suatu segitiga siku-siku, kita gambar terlebih dahulu ya, sekali untuk memahami bagaimana sih sebuah teorema Pythagoras itu. Nah, misalkan pada sebuah segitiga siku-siku kita udah dapat ya segitiga siku-siku. Kuadrat dari sisi terpanjangnya ya, kuadrat dari sisi terpanjangnya. Sisi terpanjangnya itu merupakan sisi miring. Kalau sisi terpanjang ya. Sisi terpanjang ini adalah sisi miring. Sisi miring. Nah, ini cara bacanya. Sisi miring itu berada di mana? Sisi miring itu selalu berhadapan di sudut siku-sikunya. Ya, berarti di depan sini ya. Nih. Oke. Yaitu sama dengan hasil jumlah dari sisi kuadrat penyikunya. Nah, misalkan ini C kuadrat, maka di sini misalkan B kuadrat, sini A kuadrat, maka C kuadrat ini sama dengan jumlah ya. Ingat ya. Sisi terpanjangnya yaitu sama dengan, berarti di sini sama dengan jumlah, berarti jumlah ya, dari kuadrat. Dari kuadrat berarti A kuadrat tambah B kuadrat. Nah, begitu cara buatnya. Atau kalau kalian mau lebih jelas lagi untuk pembuktiannya, di situ juga ada animasinya. Bapak telah membuatkan videonya. Kalian bisa mengeklik pojok kanan atas yang ada huruf I-nya. Di situ ya pembuktian teorema Pythagorasnya. Oke, kita lanjut lagi. Dari dalil tersebut, kita juga bisa bikin suatu rumus yang bisa kita gambarkan seperti di bawah ini ya. Jadi masih sama seperti yang tadi sebenarnya ya. Kalau kita udah jelaskan, nah di sini mungkin Bapak akan ngejelasin sedikit untuk cara gambarnya. Kalau kalian agak paham, misal ini adalah titik sudut. Nah, jadi bedanya yang kecil sama yang besar ini, kalau huruf kapital ini adalah titik sudutnya ya. Titik sudut pasti berada di pojokan. Nah, seperti ini ya. Nah, selanjutnya A besar ini selalu berhadapan dengan A kecilnya. Seperti ini ya. Berhadapan kan ya. Nah, selanjutnya kita juga bisa lihat lagi bahwa si B juga berhadapan dengan garis B ya. Titik sudut B berhadapan dengan garis B-nya. Ya, berhadapan kan ya. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya si C-nya nih. C ini titik sudut dari siku-sikunya. Tentu saja kalau berhadapan maka sisi miringnya adalah C. Nah, sisi miring ini selalu menjadi sisi terpanjang, atau enggak sisi yang berhadapan dengan sudut siku-siku itu merupakan sisi terpanjang. Nah, seperti itu ya. Sekarang untuk rumus Pythagorasnya sama tadi ya. C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Kalian juga bisa melihat pembuktiannya ada di pojok kanan atas atau di deskripsi juga ada ya. Kita lanjut lagi. Contoh soalnya sekarang. Nah, diketahui segitiga siku-siku ABCD dengan siku-siku di A yang digambarkan sebagai berikut. Jadi ini gambarnya ya.
Nah, di sini kita mencari sisi miringnya. Oke, tentukan panjang sisi miring BC-nya ya. Jadi kan kita udah diketahui ya. Kita tulis diketahui. Misalkan di sini sisi tegaknya ini adalah AB-nya ya. AB sama dengan 6 cm. Sedangkan AC sama dengan 8 cm. Kalau misalkan, Pak, dibalik boleh nggak? Misalkan jadi CA sama dengan 8 cm, tentu boleh ya. Jadi untuk penamaannya itu sebenarnya kesepakatan antara guru dan muridnya. Misalkan Bapak sepakatnya ini adalah yang A-nya ini berada di depan sebelum huruf B dan C-nya. Seperti itu ya. Kita lanjut lagi. Berarti yang ditanyakan adalah si BC-nya. Seperti ini. Oke, sekarang kita jawab ya. Kita jawab. Sisi miring itu tadi ya, C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Nah, kalau di sini karena ini kita menggunakan jarak antara titik sudut, maka bisa kita buat nih BC kuadrat sama dengan ya AB kuadrat ditambah dengan AC kuadrat. Seperti ini ya. Maka BC kuadrat sama dengan AB-nya berapa? 6 ya. 6 kuadrat tambah AC-nya berapa? 8. Maka 8 kuadrat. Jadi BC kuadrat sama dengan 6 kuadrat 36. 8 kuadrat 64. Maka BC kuadratnya sama dengan berapa? Tentu saja 100 ya. Nah, karena sini kuadrat nih ya, ini kuadrat, maka BC sama dengan akar dari 100. Kuadratnya pindah ruas. Maka BC sama dengan 10. Tapi gimana kesimpulannya? Ya, jadi panjang sisi miring ya, sisi miring atau hipotenusanya ya, atau hipotenusanya adalah ya, ini adalah ya 10 cm. Seperti itu adik-adik. Oke. Kita lanjut lagi ke contoh soal yang kedua. Nah, di sini suatu segitiga siku-siku KLM dengan siku-sikunya itu di L digambarkan seperti di bawah ini. Oke, seperti ini ya gambarnya ya. Jadi kita mencari sisi alasnya atau sisi penyiku yang lainnya. Oke. Nah, tentukan panjang KL. Oke. Sisi miringnya berapa? Sisi miringnya kan MK ya. MK sama dengan 13 meter. Sedangkan LM sama dengan 12 meter. Berapa sih KL-nya misalkan? Seperti ini ya. Ini yang ditanyakan. Ini yang diketahui. Seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Kalau sisi miringnya itu kan berarti jawab ya. Kita jawab MK kuadrat sama dengan sisi penyikunya ya. Sisi penyiku yang pertama misalkan si LM kuadrat ditambah dengan KL kuadrat. Nah, seperti ini ya. Oke. Kita lanjut lagi. MK-nya berapa tadi? 13 ya. 13 kuadrat sama dengan LM-nya berapa? 12 kuadrat tambah KL kuadrat. Seperti ini ya. Maka 13 kuadrat. Nah, 13 kuadrat ini 169. 12 kuadrat 144 ya. Oke, kita lanjut lagi. Plus KL kuadrat. Nah, seperti ini ya. Maka supaya 144 ini pindah ruas ya, maka yang kanan kita jumlahkan lagi. Maaf, kita kurangkan ya. Kita kurangkan 144. Nah, seperti ini ya. Yang kanan juga sama, 144 kurang 144 plus KL kuadrat. Kalau naruh 144-nya di belakang KL boleh, tapi ntar kalian membuat urutannya lagi seperti ini. Jadi
169 dikurang 144 berarti 25 ya. Ini 144 dikurang 144 berarti 0 plus KL kuadrat. Nah, seperti ini ya. Maka 25 sama dengan KL kuadrat. Jadi akar dari 25 sama dengan KL. Kuadratnya hilang ya. Benar ya? Jadi akar 25 ya 5 ya. Ini KL. Nah, jadi panjang sisi KL adalah 5 meter. Atau kalau kalian mau lebih pahamnya lagi, untuk mencari sisi penyiku yang lain gimana? Bagaimana sih misalkan ya? Oke, ini kan yang cari KL ya tadi ya. Maka KL sama kuadrat ya sama dengan sisi miringnya nih. Ingat ya di sini sisi miring. Sisi miringnya itu berarti berapa? KM ya. Sisi miringnya ini MK bukan KM. MK ya. Ini MK kuadrat dikurang dengan sisi penyiku yang lain. Si MLM ya LM kuadrat. Bagaimana kalau kita misalkan mencari LM? Nah, kalau mencari LM tetap sama ya. LM kuadrat sama dengan jangan lupa sisi terpanjangnya yang ditulis terlebih dahulu. MK kuadrat dikurang dengan KL kuadrat seperti ini. Jadi rumusnya untuk mencari penyiku yang lain. Oke, kita lanjut lagi ya. Sekarang kegunaan dalil teorema Pythagoras. Yang pertama, menentukan panjang diagonal persegi. Yang kedua adalah menentukan diagonal ruang kubus dan juga balok. Oke, sekarang menentukan panjang diagonal perseginya. Ini merupakan sudut 90 derajat ya kalau dia di persegi. Apalagi nih persegi panjang ya. Karena panjang sisi-sisinya berbeda ya. Ada panjang dan ada lebar. Nah, sekarang kita buat nih garis yang menyerong ya. Ini disebutnya dengan garis diagonal. Nah, garis AC ini merupakan garis diagonal persegi. Ini sama aja kita mencari Pythagoras ya dari hipotenusanya. Oke. Apabila panjang sisi persegi tersebut diketahui, ya misalkan si BC-nya diketahui dan AB-nya diketahui, maka kita harus mencari AC-nya nih berapa. Nah, ini menggunakan dalil teorema Pythagoras. Misalkan kita mencari AC-nya, berarti AC ya, AC ini kan sisi miringnya ya, sisi miring atau sisi terpanjangnya. Maka AB kuadrat ditambah dengan BC kuadrat sama dengan AC kuadrat seperti ini ya. Atau juga bisa juga mencari menggunakan yang atas ini. Misalkan AC kuadrat sama dengan DC kuadrat plus AD kuadrat. Ya nggak apa-apa. Ini juga bisa ya. Jadi bisa keduanya. Oke, kita lanjut lagi ya. Ini sekarang kita akan ke contoh soal ketiga. Sebuah persegi ABCD mempunyai panjang 8 cm dan lebar 6 cm. Tentukan panjang diagonal dari persegi tersebut. Nah, seperti ini ya perseginya. Oke, kita akan mulai. Misalkan kita akan menentukan panjang diagonalnya itu sekarang yang si BD ya. Diagonalnya BD. Sama aja ya. Ini merupakan sisi sudut penyikunya. Dan ini adalah titik sudutnya. Maka sisi terpanjangnya adalah sisi BD-nya ya. Maka bisa kita tulis di sini panjangnya terlebih dahulu berapa? Panjangnya 8 cm. Berarti B-nya 8 cm dan lebarnya adalah 6 cm. Oke, kita akan mulai lagi. BD kuadrat ya, karena ini sisi miring, sama dengan, misalkan kita tulis AB kuadrat ditambah dengan AD kuadrat. Nah, ini juga masih bisa ya. Maka BD kuadrat sama dengan AB-nya berapa? AB-nya tadi 8 kuadrat ditambah dengan 6 kuadrat. Jadi BD kuadrat sama dengan 64 ditambah dengan 36. Jadi BD kuadratnya itu sama dengan
100. Kalau BD saja berapa? Nah, BD saja ini adalah dari akar 100. Jadi BD sama dengan 10. Seperti itu ya. Oke. Jadi panjang diagonal persegi tersebut ya, persegi tersebut adalah 10 cm. Nah, kalau kalian nulis 10 cm di sini salah ya, karena ini masih perhitungan matematis. Yang benar itu adalah 10 cm-nya bagian satuannya kita tulis di kesimpulan seperti itu ya. Oke, itu adalah kesepakatan kita. Sekarang untuk menentukan diagonal ruang kubus dan juga baloknya. Nah, ini adalah bangun ruangnya ya. Ini ada A, B, C, D. Nah, kalau A-nya dimulai dari sebelah pojok kiri ya, maka si E ini harus berada di pojok kirinya juga di sini ya. Ini di sini nih ya, E-nya. Berarti si F-nya berada di sama kayak B, mengikuti alurnya seperti itu ya. Oke, kita mulai aja. Kenapa kita hapus ya? Oke, seperti ini ya. E, F, G, sama H-nya. Nah, kita lanjut lagi. Misal kita menentukan diagonal ruang kubus itu adalah A ke G ya. Ini namanya diagonal ruang karena diagonal datarnya ini kan ada di A, B, C, D ya. Diagonal satunya lagi ada di E, F, G, H. Nah, ini merupakan diagonal ruangnya sebetulnya. Jadi, garis AG ini merupakan salah satu diagonal ruang dalam balok tersebut. Ya, oke, kita akan mulai. Cara menghitungnya adalah kita mencari terlebih dahulu, misalkan yang diketahui adalah si AC-nya dan juga si CG-nya. Ini juga menggunakan teorema Pythagoras untuk mencari AG-nya ya. Panjang diagonal ruang AG bisa kita hitung berdasarkan dalil Pythagoras sebagai berikut ya. Misalkan AG kuadrat sama dengan AC kuadrat tambah CG kuadrat. Ini berdasarkan ya. Ini nah, seperti ini keterangannya adalah AG sama dengan diagonal ruang, CG sama tinggi balok, dan AC merupakan diagonal bidang alas. Kita akan mulai ya. Dan misalkan kita juga mencari AC, tentu saja kita juga misalkan AC ini adalah panjang diagonal bidang AC ya. Cara mencarinya adalah kita buat nih, AC-nya udah ketahuan ya, sama seperti tadi, maka kita bisa buat nih AB sama BC. Nah, seperti ini ya. Jadi AB kuadrat tambah BC kuadrat sama dengan AC kuadrat, di mana AB ini adalah panjang balok dan BC ini adalah lebar balok. Misalkan diketahuinya adalah panjang baloknya berapa atau juga AB-nya sama dengan berapa senti. Biasanya seperti itu ya. Oke. Dari kedua rumus tadi ya, baik diagonal ruang, ini kan diagonal ruang ya. Dan ini adalah diagonal bidang ya. Bidang datar. Sebab AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat, maka rumus panjang diagonal ruang AG bisa kita ubah menjadi, nah, kalian lihat ya, ini adalah yang berwarna birunya nih. Si AG kuadrat sama dengan AC kuadrat tambah CG kuadrat ya. Nah, si AC ini kita bisa rubah menjadi si AB kuadrat sama CG kuadrat ya. Makanya AB kuadrat sama BC kuadrat, si AC-nya kuadrat ini udah diganti ya sama ini. Nah, CG-nya tetap ya. Karena AB ini ya, AB kan panjang nih. Panjang maka kita singkat dengan P, dan BC itu bisa kita singkat dengan L atau disebutnya lebar ya. Dan CG ini merupakan tingginya. Maka untuk mencari AG-nya bisa kita buat menjadi AG kuadrat sama dengan P kuadrat tambah L kuadrat tambah T kuadrat, seperti itu. Atau AG ya, AG sama dengan akar dari P kuadrat tambah L kuadrat tambah T kuadrat. Nah, seperti ini ya. Oke, kita lanjut lagi. Sehingga rumusnya menjadi
DR kuadrat sama dengan P kuadrat ditambah L kuadrat tambah T kuadrat, di mana DR ini ya keterangannya diagonal ruangnya, dan P-nya ini panjang balok, L-nya lebar balok, dan T-nya ini adalah tinggi balok. Contoh soal 4, di sini ada suatu balok memiliki panjang, lebar, dan tinggi-tingginya berturut-turut yaitu 12 cm, 9 cm, dan 8 cm. Tentukanlah panjang salah satu diagonal ruangnya. Misalkan kita menggunakan diagonal ruang tadi ya, A ke G. Nah, seperti ini. Maka AG kuadrat sama dengan P kuadrat ya, ditambah L kuadrat tambah T kuadrat. Dimana si P-nya berada di sini ya. Ini P-nya sama dengan 12 cm, L-nya sama dengan 9 cm, dan T-nya ini adalah 8 cm. Nah, kita tulis lagi sini AG kuadrat sama dengan P-nya tadi 12 ya, 12 kuadrat tambah L-nya itu 9 kuadrat tambah T-nya 8 kuadrat. Maka AG kuadrat sama dengan 144 ditambah dengan 81 ditambah dengan 64. Maka AG kuadrat sama dengan 144 ditambah dengan 64 berarti 200 atau 300 ya. Pertama-tama kita hitung terlebih dahulu deh satu-satu. 4 berarti 9. 6 tambah 4 14, 14 18, 18 di sini 1, maka 289. Nah, kita ketemuin 289. Maka AG sama dengan akar dari 289. Akar dari 289 berapa? Maka AG-nya ini adalah berapa? 17 ya. Jadi panjang salah satu diagonal ruangnya adalah 17 cm. Seperti itu adik-adik ya. Oke. Oke, kita lanjut lagi. Kita langsung ke menentukan jenis segitiga jika diketahui panjang sisinya ya. Jadi di sini selain untuk mencari panjang sisi segitiga, rumus Pythagoras juga dipakai dalam menentukan jenis dari suatu segitiga. Sebagai contoh, diketahui sebuah segitiga siku-siku dengan panjang sisi miringnya itu atau sisi terpanjangnya, atau bisa kita sebut dengan istilah kerennya adalah hipotenusa, yaitu C, serta panjang sisi ya, ini sisi ya, sisi penyikunya yaitu A dan B, sehingga apabila C kuadrat kurang dari A kuadrat tambah B kuadrat, ini kurang ya, ingat ya, tandanya kurang dari, maka ini sudut segitiga lancip. Kalau dia misalkan C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat, ini merupakan segitiga siku-siku. Jika C kuadrat lebih besar daripada A kuadrat tambah B kuadrat, maka ini adalah segitiga tumpul. Nah, daripada kalian bingung, mending kita ke contoh soalnya saja. Di sini kita akan membuat contoh soalnya, ini ada 2 ya. Contoh soalnya ya. Suatu segitiga siku-siku ABC dengan siku-sikunya berada di B. Tentukan jenis segitiga tersebut jika telah diketahui panjang sisi AB-nya ini adalah 8 cm, BC-nya adalah 15 cm, dan si AC-nya ini adalah 20 cm. Oke, kita akan mulai ya. Kalian jangan terpaku oleh soalnya seperti ini nih. Misalkan nih, kita buat terlebih dahulu apa sih yang diketahui pada soal seperti itu ya. Kita lihat kalimat pertama. Suatu segitiga siku-siku ABC dengan siku-siku berada di B. Oke, siku-sikunya berada di B, berarti di sini ya. Dan berarti kalau depannya berada di sebelah sini, B kecilnya. Nah, kita lihat nih B kecil. Kalau AC-nya adalah 20, maka misalnya nih, dalam segitiga kan ada titik ABC, tapi di sini adanya AC, maka B kecilnya tentu saja 20 cm seperti itu. BC yang ada apa? Yang ada A ya, maka A-nya ini 15 cm.
AB yang ada C ya, berarti C-nya ini 8 cm, seperti itu. Nah, menaruhnya gimana? Nah, untuk naruhnya yang kalian harus fokuskan adalah yang hipotenusanya atau sisi miring atau sisi terpanjangnya. Karena B-nya tadi udah tahu ya 20 cm, misalkan kita mau menaruh A-nya di sini deh, misalkan A ya. Ini 15 cm. Misalkan lagi C-nya ini adalah 8 cm di sini misalkan apanya ya. Nah, ini nggak apa-apa. Kalau kalian menaruh C-nya berada misalkan 8 cm itu juga nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi ya kalian harus perhatikan adalah syaratnya, soalnya seperti ini. Lagi-lagi kita mengacu pada soalnya ya. Oke, kita lanjut lagi. Maka sisi miringnya tadi berapa? Sisi miringnya ini adalah B kuadrat ya. Nah, di sini masih belum diketahui nih. Ini tanda tanya dulu ya. Usahakan ini tanda tanya ya. Sama dengannya tanda tanya. Kenapa? Kita masih belum tahu bahwa ini kurang dari, lebih besar dari, atau kurang dari. Nah, seperti itu ya. Di sini deh biar setara. Nih, B kuadrat sama dengan tanda tanya ya. Ya. Sekarang A kuadrat ditambah dengan B kuadrat, C kuadrat. Nah, ini nggak masalah. Penamaan ini mau dia B kuadrat sama dengan A kuadrat ini nggak masalah. Yang penting sisi miringnya berada di kiri. Nah, kalau pertama kali. Kalau dia penjumlahan. Maka B kuadratnya tadi 20 ya. 20 kuadrat sama dengan, jangan lupa tanda tanyanya. A kuadrat. A kuadratnya itu berarti 15 kuadrat ditambah dengan 8 kuadrat. Maka di sini 400 kuadrat, yang 400 ya, maaf, bukan 400 kuadrat, 400 saja. Sama dengan tanda tanya. 15 kuadrat. 15 kuadrat itu adalah 225 ditambah dengan 64. Jadi 400 apakah lebih besar atau sama dengan atau kurang dari ya? Terus 225 tambah 64 ini adalah 289 ya. Nah, ternyata 400 ini lebih besar dari 289 di mana sisi miringnya ya. Lagi-lagi tadi kan kalau sisi miring nih, sisi miring itu lebih dari sisi lain ya, sisi penyiku lain, maka apa sebutannya, segitiganya apa? Segitiganya tumpul. Nah, segitiga tumpul. Nah, oke. Kita lanjut lagi ke contoh soal 6. Contoh soal 6, tentukan jenis segitiga berikut apabila diketahui panjang sisi-sisinya yaitu 10 cm, 12 cm, dan 15 cm. Oke, kita akan mulai ya. Yang pertama-tama, sekarang kita, kalau soalnya seperti ini, kalian bisa baru menulis si C-nya itu adalah sisi terpanjangnya. Kalau soalnya seperti tadi diketahui, maka kita harus membuat penentuan posisinya sendiri ya. Misalkan C-nya 15. Nah, terserah nih, mau A-nya 12 atau A-nya 10 juga nggak apa-apa. Misalkan kita buat A-nya ini adalah 12 cm dan si B-nya ini adalah 10 cm. Oke. Maka C kuadrat itu kan sama dengan tanda tanya ya. A kuadrat ditambah dengan B kuadrat. C kuadrat 15 kuadrat sama dengan tanda tanya A-nya 12 kuadrat ditambah dengan 10 kuadrat. Maka 225 sama dengan tanda tanya 144 ditambah dengan 100. Maka 225 ini masih tanda tanya ya, sama dengannya 244. Nah, kalau seperti ini dimana ternyata si C kuadratnya ini adalah kurang dari A kuadrat tambah B kuadrat ya. Kan 225 ini kurang dari 244. Berarti C kuadrat kurang dari A kuadrat tambah B kuadrat ya. Maka bisa kita tulis ya, sehingga segitiga tersebut termasuk
ke dalam segitiga lancip. Nah, udah deh selesai. Untuk pembagian pertama kita telah selesai ya. Kita mencapai setengah bab dari teorema Pythagoras. Oke. Sekian pembahasan kali ini untuk bagian pertama dari teorema Pythagoras. Sekian. Apabila ada kesalahan maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.